Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua dan selamat sore Pak Zainal Mutakin selaku dosen Ulumul Quran. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Rasmul Quran. Sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Lola Adelia Ellen Safita, dan yang kedua ada Nurul Roziatun, dan yang ketiga ada Pratiwi Azahrawani, dan yang keempat ada Rafli Firmansyah, dan yang kelima ada Tia. Materi yang pertama yaitu pengertian tentang Rasmul Al-Quran. Rams Al-Quran atau Rasmul Usmani atau Rams Usman adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah bin Affan. Istilah Rasmul dalam Islam Al-Quran diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Istilah Rasmun Utsman lahir bersamaan dengan lahirnya Mus bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Macam-macam rasmul. Melihat dari spesifikasi cara penulisan kalimat-kalimat Arab, rasmul Al-Quran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah rasmul qiyasi atau imla'i. Rasmul imla'i adalah penulisan menurut kelaziman pengucapan atau pertuturan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran dengan rasmul imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memahami Rasmul Utsmani, tetap wajib mempertahankan keaslian Rasmul Utsmani. Pendapat di atas diperkuat oleh Al-Zarqani dengan mengatakan bahwa Rasmul Imla'i diperlukan untuk menghindarkan umat dari kesalahan membaca Al-Quran. Sedangkan Rasmul Utsmani diperlukan untuk memelihara keaslian mushaf Al-Quran. Rasmul yang kedua adalah Rasmul Arudi. Rasmul Arudi ialah cara menuliskan kalimat-kalimat Arab disesuaikan dengan wajan syair-syair Arab. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bahar atau nama macam syair. Yang ketiga adalah Rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani adalah pola penulisan Al-Quran pada masa Utsman dan disetujui oleh Utsman. Rasmul Utsmani menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bernama ilmu Rasmul Utsmani. Ilmu ini didefinisikan sebagai ilmu untuk mengetahui segi-segi perbedaan antara Rasmul Utsmani dan untuk mengetahui segi perbedaan antara Rasmul Utsmani dan kaidah-kaidah Rasmul Istilahi atau Rasmul yang bisa selalu memperhatikan kecocokan antara tulisan dan ucapan. Materi berikutnya yaitu tentang kaidah Rasmul Quran. Para ulama meringkas kaidah menjadi 6 istilah. Yang pertama al-hajj, yaitu membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Yang kedua al-ziyadah atau penambahan, seperti menambahkan huruf alif setelah wawu, atau yang mempunyai hukum jamak dan menambahkan huruf setelah hamzah, marsumah atau hamzah yang terletak di atas tulisan wawu. Yang ketiga al-hamzah. Salah satu kaidahnya berbunyi bahwa apabila hamzah berharokat sukun ditulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya. Yang keempat badal atau pergantian, seperti alif ditulis dengan wawu.
Yang kelima, fasal dan fasol, penyambungan dan pemisahan, seperti kata kul yang diiringi kata mat ditulis dengan disambung. Yang keenam, kata yang dapat dibaca dua bunyi. Penulisan kata yang dapat dibaca dua bunyi disesuaikan dengan salah satu bunyi. Di dalam mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif, yakni dibaca dua alif. Boleh juga dengan hanya menurut bunyi harokat, yakni dibaca satu alif. Pendapat para ulama tentang Rasmul Quran. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai status Rasmul Al-Quran. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa Rasmul Quran bersifat tauqifi, yang mana mereka merujuk pada sebuah riwayat yang menginformasikan bahwa Nabi pernah berpesan kepada Muawiyah, salah seorang sekretarisnya, ambillah tinta, tulislah huruf dengan kalam atau pena, rentangkan huruf ba, bedakan huruf sin, jangan merapatkan lubang huruf mim, tulis lafaz Allah yang baik, panjangkan lafaz Ar-Rahman, dan tulislah lafaz Ar-Rahim yang indah. Kemudian letakkan kalamu pada telinga kiri, ia akan selalu mengingat engkau. Mereka pun mengutip pernyataan Ibnu Mubarak, tidak seujung rambut pun dari huruf Qur'ani yang ditulis oleh seorang sahabat Nabi atau lainnya. Ras Qur'ani adalah tauqif dari Nabi, yakni atas dasar petunjuk dan tuntunan langsung dari Rasulullah SAW. Bilaulah yang menyuruh mereka, para sahabat, menulis ras Qur'ani itu dalam bentuk yang kita kenal, termasuk tambahan huruf alif dan pengurangannya, untuk kepentingan rahasia yang tidak dapat dijangkau akal pikiran, yaitu rahasia yang dikhususkan Allah bagi kitab-kitab suci lainnya. Keterkaitan Rasmul Al-Quran dengan Qiraah Al-Quran. Hubungan Rasmul Al-Quran dengan qiraat sangat erat, karena semakin lengkap petunjuk yang dapat ditangkap, semakin sedikit pula kesulitan untuk mengungkap pengertian-pengertian yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Abu Aswad Ad-Du'ali berusaha menghilangkan kesulitan-kesulitan yang sering dialami oleh orang-orang Islam non-Arab dalam membaca Al-Quran, dengan memberikan tanda-tanda yang diperlukan untuk menolong mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.